kepada Tuhan, berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan telah kerjakan. Semua karena kasih-Nya dan anugerah-Nya untuk hidup kita. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk hari ini, nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam, mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kita hari ini? Sudah kita bersuka cita senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari kita berjumpa lagi di dalam doa pagi yang luar biasa. Saya percaya pasti kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kita sudah mengalami yang namanya kasih karunia Tuhan. Mengalami pertolongan-pertolongan di dalam setiap kehidupan kita. Bila pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Pagi hari ini bila kita sama-sama mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Saudara,
tema yang saya berikan adalah sama dengan gereja, yaitu mana di padang gurun. Kenapa saya memberikan tema yaitu mana di padang gurun? Karena saya percaya pemeliharaan Tuhan itu nyata. Sekalipun hidup kita, padang gurun kita yaitu masalah demi masalah. Padang gurun yang kita hadapi adalah sesuatu hal yang mungkin menyusahkan hidup kita. Tetapi kalau kita berani mengambil sikap, kalau kita berani sungguh-sungguh sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kehidupan kita akan sama dengan bangsa Israel. Bagaimana pemeliharaan Tuhan nyata senantiasa atas bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun, Bapak Saudara. Apa yang menjadi padang gurun kita saat ini? Mungkin ekonomi kita, mungkin kesehatan kita, mungkin rumah tangga kita, mungkin kehidupan kita, sekolah kita, studi kita, pekerjaan kita. Tetapi percayalah, ketika engkau berani mengambil sesuatu hal, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus seutuhnya, maka semua masalahmu, maka padang gurun yang engkau sedang hadapi, pasti engkau dapat melaluinya dan engkau dapat menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, bila pagi hari ini bagaimana cara kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana diri kita ini bisa menikmati padang gurun ini dengan sukacita. Kalau kita melihat padang gurun, Bapak Saudara, pasti kering kerontang, gak ada apa-apanya. Tetapi kita percaya kalau Tuhan campur tangan, Tuhan turut tangan di dalam setiap kehidupan kita, sekalipun kita jalan tertatih, Tuhan akan tetap membentengi, Tuhan akan tetap memelihara kehidupan kita. Bangsa Israel berjalan di padang gurun. Tuhan memberikan roti mana yang luar biasa, sehingga pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel itu nyata. Apalagi kita orang-orang yang percaya. Saya percaya Tuhan akan memberikan roti mana itu, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang kita sedang jalani, Bapak Saudara. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan, percaya kepada Tuhan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Bagaimana kita melihat bangsa Israel, Tuhan nyatakan, Tuhan kasih mana, Tuhan kasih burung puyuh. Setiap ngeluh kesah mereka, setiap keluh kesah bangsa Israel bersungut-sungut menjalani kehidupannya. Tetapi kasih setia Tuhan memberikannya tetap roti mana pemeliharaan Tuhan. Kalau kita sedang menghadapi kehidupan kita, kok rasanya hidupku seperti padang gurun kering, gak ada harapan, gak ada masa depan, gak ada sesuatu yang dapat aku raih. Tetapi kalau kita berani percaya kepada Tuhan atas kehidupan kita dan setiap pemeliharaan yang Tuhan berikan, pasti kita akan dapat melakukannya dan kita akan dapat sesuatu hal yang daripada Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, Bapak Saudara, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata seperti ini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Di ayat Matius 6 pasal yang ke-26 dikatakan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bagaimana burung-burung itu tidak bekerja, tetapi Tuhan tetap memberikan makan atas kehidupan mereka. Bagaimana dengan kehidupan kita yang senantiasa setia bekerja, kita harus mengucap syukur, kita harus sukacita di dalam pekerjaan, di dalam menjalani setiap pekerjaan. Mungkin di dalam pekerjaan kita sedang berada di padang gurun, tetapi sukacita kita penuh, hati kita melimpah. Kita terus memuji nama Tuhan Yesus, kita meninggikan namanya, dan kita percaya Tuhan pasti pelihara hidup saya. Nah, itu akan terjadi mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan bagaimana Tuhan memelihara setiap burung-burung di udara yang tidak bekerja. Apalagi kita anak-anak kesayangan, dikatakan bukankah kita jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara, Bapak Saudara?
Tuhan tahu apa menjadi pergumulan kita. Tuhan tahu seberapa kemampuan kita untuk kita menghadapi masalah ini. Tuhan tahu bagaimana ketika kita berjalan di padang gurun seberapa engkau mampu menjalannya. Tinggal kita mau enggak berserah sama Tuhan. Mau enggak kita menikmati pemeliharaan. Kita percaya kepada Tuhan. Pemeliharaannya itu akan nyata dalam kehidupan kita. Terkadang sungut-sungut, terkadang ngresuloh kita, terkadang emosi kita, terkadang kita yang putus asa, itulah yang membuat kita tidak bisa menikmati roti mana di padang gurun. Tetapi kalau hati kita berbalik, kalau hati kita memiliki sesuatu yang berbeda, melihat percaya saja sama Tuhan, pemeliharaannya pasti nyata. Kita berani berkata, hari ini mungkin aku berjalan di padang gurun, tetapi aku percaya pemeliharaan Tuhan, roti mana itu akan aku dapatkan, mujizat yang aku tunggu akan Tuhan berikan. Ayo Bapak Saudara, sama-sama kita belajar mendapatkan roti mana itu. Yang penting kita terus berani. Bahkan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 7. Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia, kata Tuhan, yang memelihara kamu. Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiran kamu kepadaku. Apa yang kamu khawatirkan, serahkan sama aku. Aku akan memberikan pemeliharaan penuh kepada kamu. Janji firman Tuhan itu ya dan amin. Saya percaya firman Tuhan yang keluar, yang saat ini sedang kita dengarkan, yang saat ini sedang kita renungkan, itu akan bekerja, akan menjadi rema dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau enggak, kita berserah sepenuhnya sama Tuhan, berserah pemeliharanya. Kita membuka hati kita dan kita berkata, Tuhan, aku percaya setiap pemeliharaanmu nyata dalam kehidupan aku. Maka Tuhan akan menyatakan roti mana itu. Ayo Bapak Saudara, pagi hari ini saya mengajak buat semua yang sedang melihat renungan pagi hari ini, kita sama-sama berserah sepenuhnya kepada Tuhan, menyandarkan hidup kita, dan kita terus bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan penuh sukacita yang melimpah, maka pemeliharaan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Bila firman Tuhan pagi hari ini menjadi rema buat kita, menjadi kekuatan, bahkan menjadi jawaban untuk setiap doa-doa yang kita bergumulan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.